Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat sobat literasi yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Yes, hari ini Dila bahagia banget karena kedatangan tamu. Teman bicara kita spesial karena langsung kita culik beliau gitu kan ya, dari ibu kota. Benar ya Bapak ya? Ibu kota coret. Iya, ibu kota coret. Oke, judul kita hari ini adalah street photography dan teman bicara kita kalau nggak salah digadang-gadang namanya Heri Hartawan, sarjana sosial. Kerap disapa Bang Awang, jauh banget ya. Heri Hartawan disapa Bang Awang. Hai Abang, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik Bang. Bang, gimana sih nama kok Heri Hartawan dipanggil Awang, itu bagaimana ceritanya? Itu ceritanya panjang, nanti kita ketik satu spasi aja. Oh, kita baik. Ya. Beliau ini seorang former fotojurnalis, kemudian juga sertifikasi fotografer muda dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, sertifikasi fotografi media dari BNSP, former fotografi jurnalis tabloid Bintang Indonesia, kemudian juga beliau adalah instruktur fotografi Rumah Gemilang Indonesia. Jangan lupa untuk follow IG Bang Awang Studio Works. Keren ya. Banyak ilmu di situ pokoknya. Ilmu sihir, ilmu santet. Yang pasti ilmu fotografi lah ya. Bang, ya, bagaimana Bang Awang melihat dunia fotografi dan videografi saat ini? Ya, dengan adanya sosial media sekarang ini ya pasti dunia fotografi, videografi itu akan tetap bertahan sih sepertinya ya. Pasti. Maksudnya tidak akan punah. Ada beberapa profesi-profesi lain yang diperkirakan akan punah karena akan tergantikan oleh teknologi AI. Ya, seperti itu. Walaupun sekarang teknologi AI itu sudah ada di dunia foto dan videografi sih, cuman kan tetap bagaimana man behind the camera. Yes. Ya kan, itu betul aja sih sebenarnya. Jadi ya sangat-sangat terbantu sebenarnya dengan adanya sosial media, karena sosial media itu ya bergantung dengan foto dan video pastinya. Nggak mungkin kita cuman tulisan aja gitu kan. Bahkan betul. Twitter pun yang dulu cuman sekian karakter, tulisan tanpa foto, sekarang sudah bisa video di Twitter kan. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak mungkin akan lebih cenderung ngeliatin gambar yang bergerak gitu kan ya Bang. Kalau dia banding dengan yang dulu-dulu kan tulisan aja tuh masih oke dengan gambar yang seadanya, tapi kayak sekarang tuh lebih banyak orang seneng melihat kalau gambar itu bergerak gitu. Nah, berarti Abang melihat dunia fotografi dan videografi saat ini itu cenderung banyak lebih mengeksplor di media sosial gitu ya Bang ya? Ya. Oke. Bang Awang, kan tadi judul kita adalah street photography. Boleh nggak jelasin sedikit street photography itu seperti apa sih sebenarnya? Street fotografi sebenarnya definisi konseptualnya saya kurang tahu pasti ya. Cuman kalau kita pilah aja dari street jalan fotografi ya fotografi, foto teman-teman juga pasti tahu arti fotografi. Mungkin yang saya lihat adalah sekarang ini tren terutama di Jakarta itu teman-teman fotografer lepas yang memotret aktivitas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebenarnya sih payungnya kalau menurut saya ke human interest juga gitu kan. Itu kan foto human interest itu adalah foto yang melakukan perekaman ataupun menceritakan antara manusia dengan hubungan atau lingkungan sosial seperti itu kan. Nah, cuman street fotografi yang sekarang ini mungkin lebih ke arah tren yang ada pada saat itu, kayak misalnya di Jakarta ada CFD atau Car Free Day, mereka ada yang motoin lagi sepedaan, ada yang lagi sunmori motoran, ada yang lari pagi seperti itu. Ya kira-kira sih kalau menurut saya seperti itu ya street fotografi. Cuman saya tidak tahu pasti apakah mereka menaruh bayaran. Cuman saya pernah difoto sama fotografer street fotografi waktu itu lagi di Surabaya. Fotografer difotoin. Iya, fotografer saya waktu itu keluar dari salah satu waralaba. Saya lihat ada yang motoin saya gitu kan, ada yang motoin nih. Ya terus ya karena
Mungkin unik kali dia ngeliatin penampilan Iya, lu gitu, catching gitu. karena fotografer, jadi kan kita punya naluri untuk melihat gitu Iya, kan. iya, Akhirnya iya, saya samperin dia, saya samperin, terus kemudian saya lihat hasilnya. Oh, ya akhirnya saya minta foto ulang gitu kan, saya minta fotoin lagi dong gitu kan, fotoin lagi. Terus kemudian saya tanya, berapaan nih, berapa yang harus saya bayar gitu kan. Tapi dia nggak minta bayaran, nggak usah bang gitu kan. Oh ya udah, paling kirim Filenya. file atau kirim lewat IG gitu kan ya. Ada kalau saya lihat ada beberapa yang mereka DM IG ya DM IG, ada yang kirim file mentah mungkin ya. Tergantung dari fotografernya sendiri sih, mereka mengkomersilkan itu atau tidak. Untuk rate-nya sendiri saya juga kurang tahu pasti berapa mereka tarifnya gitu kan. Street photography ini sudah dilakukan oleh fotografer-fotografer Terdahulu, zaman dulu, gitu ya. iya, waktu masih pakai kamera langsung jadi, ya Iya, kan, iya. kamera Polaroid, Polaroid, ya. Polaroid ini kan sebenarnya brand gitu kan, cuman kita taunya ya Polaroid, gitu Polaroid, kan, ya. langsung jadi gitu kan, Iya, 10.000 satu lembar, Iya, era-era iya. tahun 80-an seperti Iya, iya, itu. iya, iya. Sekarang itu kan kita lagi di taman, lagi di mana, cuma difotoin sama fotografer itu kan. Nah, sekarang terulang lagi gitu kan. Cuma sekarang bentuknya digital dengan mereka menggunakan gadget-gadget yang sophisticated, yang Iya, udah iya. mahal-mahal gitu kan. Iya. Ya seperti itu sih. Saya cuman berpikirnya, lu pakai alat mahal, motret seperti itu, duit lu baliknya kapan kan begitu. Iya, iya. Oh, waktu dia motoin abang, dia nggak pakai kamera HP atau apa, tapi dia pakai Enggak, mereka pakai kamera profesional. Kebetulan yang motoin aku waktu itu biasa. Tapi beberapa temennya di Jalan Tunjungan itu saya lihat gadgetnya lumayan gadget mahal gitu kan. Device-nya dipakai device mahal. Kameranya sendiri, lensanya seperti itu kan. Wah, temen ya karena saya komersial fotografer juga, jadi kan berpikirnya langsung berhitung gitu kan. Iya, Ini kapan balik modalnya begitu. Iya. Sempet nanya nggak sih bang ke teman-teman itu yang fotoin abang, tujuan kalian tuh buat foto ini tuh apa sih gitu? Apakah hanya kayak memang sekedar hobi atau ada tujuan yang lain gitu? Ada ya, mereka ada beberapa sih, ada yang mereka hobi, ada yang mereka memang cari nafkahnya di situ karena imbas COVID, jadi mereka sudah tidak bekerja lagi, akhirnya kemana ya mereka melakukan sampingan seperti itu gitu kan. Mungkin duit hariannya lumayan gitu kan, ada yang cuman sekedar memperbanyak portofolio saja gitu. Banyak sih motivasi mereka. Berarti yang kebetulan yang memfoto abang itu dia nggak minta bayaran apapun. Nggak minta bayaran, tapi dia saya nggak tahu apakah dia amatir atau profesional ya. Kalau dilihat dari hasil fotonya apa? Kalau lihat dari hasilnya ya pemula sebenarnya gitu kan. Cuman makanya kita harus lihat antara amatir dengan foto profesional sebenarnya kan dari katanya aja kan. Yep. Kalau profesional ya profesinya memang seperti itu gitu kan. Iya. Kenapa wedding photographer disebut amatir? Saya sendiri juga nggak tahu gitu kan, karena di tempat-tempat percetakan untuk foto lab itu nyebut fotografer wedding itu amatir gitu kan, tapi yang lain profesional gitu. Kenapa nggak disamain aja profesional gitu kan? Padahal dia memang pekerjaannya di wedding fotografi gitu kan. Cuman memang di antara wedding photographer itu memang ada yang berprofesi lain. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu. Memang kalau profesional ya profesinya dari situ gitu kan. Nah, ini kan keterikatannya juga dengan nanti sertifikasi media itu kita sudah tidak dites lagi lo bisa apa, lo motret apa, nggak seperti itu, tapi dicari apakah benar lu memang fotografer profesional gitu kan. Mereka para asesor ini, sorry nih agak melebar ini jadinya dari street fotografi ya. Iya. Penting ini. Si asesor itu dia hanya mencari lu bener nggak fotografer, lu bener nggak profesional fotografer. Karena kalau profesinya bukan fotografi, lu nggak bisa ikut sertifikasi media, nggak bisa seperti itu. Mereka lihatnya dari mana? Mereka bukan lihat dari hasil foto kita bagus atau tidak, bisa pakai kamera, bisa pakai lampu studio atau tidak, nggak seperti itu. Mereka mencocokkan dengan caranya mereka sendiri, dalam artian ini asesor. Lu cocok nggak dengan, lu bener nggak, lu fotografer misalnya dari invoice, invoice berapa bulan terakhir ini lo invoice-nya dari mana gitu kan. Nggak dilihat nilainya, tidak.
berapapun gitu kan, cuman dilihat invoice-nya misalnya bulan ini berapa, pendapatan per bulan ya berapa, sama per tahunnya berapa. Nah itu baru oh iya dia benar seorang fotografer profesional seperti itu. Itu sih sebenarnya. Gitu sih paling. Membedakan antara profesional dan yang masih amatir Amatir gitu ya. atau iya, amatir sebenarnya profesional juga gitu kan. Cuman Hanya itu nggak ada sertifikasi aja gitu ya. Selain tidak ada sertifikasi, mereka masih melakukan hal lain gitu kan, untuk mendapatkan nafkah tambahan gitu kan, income tambahan mereka. Kalau saya pribadi pure 100% dari kamera. Nggak ada lagi yang lain lewat situ. Jadi walaupun sekarang abang punya studio foto sendiri gitu kan. Saya ngajar juga ngajar foto. Dosen juga di Al-Azhar, kemudian juga di Kementerian Pendidikan juga, itu kan. Di Kementerian Pendidikan sebagai fotografi juga bang atau sebagai jurnalis? Enggak, kita ada beberapa, kalau di Kementerian Pendidikan, Kemdikbudristek itu saya di tim sosial media. Tim sosial media itu seru. memang ada beberapa, ada penulis, ada penulisnya juga macam-macam, ada penulis artikel, penulis berita, terus kemudian ada ilustrator, ada desain grafisnya. Aku di fotografer dan videografinya untuk mendukung, mensupport, memprovide kegiatan-kegiatan yang ada di Kemdikbudristek, khususnya Direktorat PAUD. Wow, keren banget. Baik bang, berarti yang namanya kita kembali lagi yang namanya street photography itu sebenarnya nggak ada yang tepat gitu ya? Sebenarnya semuanya tepat gitu. Itu it's a human interest photography sih sebenarnya street photography itu. Pengembangannya dari situ sih. Banyak selain street photography juga kita bisa jadi essay fotografi di situ. Misalnya ketika dia essay fotografi itu kan sebenarnya sudut pandang dari fotografernya sendiri kan. Ya, cuman lebih banyak orang mengartikan essay itu adalah foto bercerita, foto story seperti itu ketika dia sedang berlari. Yang lagi hype sekarang nih bang. Dia beraktivitas, ngambil sisi-sisi lain, angle-angle lain atau sudut pandang lain dari si fotografer. Kayak begitu sih. Intinya di human interest sih kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi untuk yang street photography itu seru sih, street photography itu seru gitu kan. Cuman males bangun paginya. Karena biasanya kan street photography itu dilakukan pagi atau sore ya, pagi. Gitu ya bang ya. Kalau yang saya lihat seperti itu sih. Kebanyakan seperti itu. Karena kan CFD, Car Free Day itu kan adanya di pagi hari kan, Sabtu atau Minggu pagi seperti itu. Ya silakan aja sih kalau memang mau nafkahnya dari situ. Jadi street photography itu memang ada waktu-waktunya juga ya, pasti kayak tadi pagi hari dan ada CFD. Saya sendiri juga kurang tahu pasti ya, karena memang biar bagaimanapun kita foto orangnya setuju atau tidak kita foto. Nah gitu itu kan. dia. Kita mau publish ya, jangan lupa teman-teman yang ada di street photographer juga harus meminta izin dari yang kita foto. Dia bersedia nggak untuk kita publish gitu kan. Jangan sampai kita kena undang-undang juga gitu kan. Kita kena komplain atau apa, itu kan akan kembali ke kita gitu. Berarti juga memfoto seseorang ya kadang-kadang memang agak tidak nyaman sih. Contoh misalnya dia juga pernah tuh terjadi kayak gitu. Jadi waktu lagi baca buku di Gramedia, tiba-tiba ada yang foto-fotoin. Dia karena tidak nyaman dia nanya gitu. Ini tadi difoto-fotoin buat apa ya gitu. Oh enggak, ini cuma buat koleksi biar di post di Instagram. Oh maaf saya tidak berkenan gitu. Dila yang langsung ngomong gitu, saya tidak berkenan. Karena kan kalau misalnya dia harus memfoto, harusnya dia ngomong dong duluan gitu kan. Gitu. Ngomong dulu, pasti nggak mungkin nggak mau. Siapa yang nggak mau difoto itu? Kalau apalagi Dila yang banci tampil seperti ini kan, pasti seneng-seneng aja kalau difoto gitu. Tapi karena nanti ditanya baru dia ngomong, kan kita jadi yang ngerasa gimana ya gitu. Nah itu salah satu, kalau menurutku dari sudut pandang fotografer itu memang kesulitan juga ya, tantangan tersendiri. Nah itu dia, fotografer harus mampu beradaptasi, harus adaptif terhadap situasi. Kayak misalnya kita harus
meminta izin. Sementara kalau kita hunting di pasar, Nggak ya perlu. kan kita nggak perlu minta izin, walaupun Iya, iya. sebenarnya kita harus punya treatment yang sama gitu kan Iya, ya. iya, iya. Ibu-ibu jualan pasar, jualan bawang, Bu boleh nggak kita fotoin begitu kan sebenarnya. Tapi kan jadi bisa jadi nggak natural gitu Iya, kan. mungkin di cara komunikasi. Itu Kan, kalau yang tadi kasusnya Dila, dia langsung bilang, oh ini buat nanti saya mau posting di Instagram saya misalnya gitu ya, di media sosial. Tapi kalau dia ngomongnya, boleh izin nggak foto ini saya upload ke IG saya, tapi ntar saya tag ke kakaknya, boleh nggak gitu, kan lebih fair ya. Tapi dia langsung merasa bahwa apa yang dia foto itu adalah bagian dari dia gitu, bagian hak dia, tapi kan foto kita gitu. Mungkin hanya bagian dari komunikasinya aja sih, gitu ya. betul. Ya? Karena fotografi itu yang pertama adalah komunikasi. Ya foto itu kan bagian dari komunikasi ya. Fotografi yang pertama itu adalah interpersonal skill. Yes. Hubungan interpersonal, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Ya. Device atau alat yang dipakai itu nomor kedua. Nomor ketiga, nah itu ya teknis fotografi. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Contohnya begini gitu. Kalau misal saya pernah punya pengalaman foto saya jelek. Tapi karena komunikasi yang saya lakukan bagus, orang udah jadi suka sama kita. Ketika kita bekerjanya jelek, hasil kita jelek, kita akan diberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Betul. Tapi kalau misalnya orang udah nggak suka sama kita, kita belum kerja, kita udah bilang jelek. Itu intinya komunikasi. Ya penting, karena bagi Dila juga sebuah foto atau tayangan yang misalnya sekarang kayak podcast nih, kan video. Bagian dari mengkomunikasikan sesuatu kayak knowledge yang kita punya, berbagi cerita gitu kan. Berarti memang sebenarnya fotografi dan videografi itu komunikasi. Ya. Ya kan? Terkait dengan street fotografi yang tadi, berarti teman-teman fotografer street photographer ini si model atau si objek dia akan tahu kalau misalnya dia difoto. Ya kan, dia akan nyamperin. Dia akan nyamperin, kemudian disitulah kita akan mendapatkan approval dari klien. Cuman kalau misalnya dia tidak nyamperin, dia tidak tahu kalau kita foto, ya sebaiknya di hold dulu, jangan ditayangkan di sosial medianya si fotografer. Baiknya sih itu. Gitu. Baiknya ya, tapi kan kalau misalnya juga orang yang nggak masalah sih nggak apa-apa juga gitu. Ya dengan sosial media seperti ini sih, kalau berbicara tentang foto gampang, tinggal take down. Iya kan, tapi kalau udah berupa video dan misalnya videonya udah banyak viewers viral lah, itu bersiaplah Anda untuk menghadapi tuntutan hukum. Iya. Tapi memang kadang kalau sekarang kan dilihat orang-orang memang seneng difoto, seneng di video gitu kan. Karena pada dasarnya dengan candid kan bahasa. Pada dasarnya semua manusia, siapapun manusianya, dari mulai mereka tahu berbagai latar belakang gitu ya. Narsis. Iya, narsisme itu pasti ada dalam setiap. Pasti ada. Tinggal bentuknya sama kadarnya itu berbeda-beda. Betul. Iya, emang kayak Dila juga narsis banget gitu. Paham. Tapi memang benar kalau kemarin, karena Dila juga senang tapi fotonya pakai gadget, pakai gawai gitu. Nah, bicara soal gawai, Bang. Nah, teknik seperti apa sebenarnya yang kalau misalnya kita nih mau foto, kan tidak semua orang punya kamera yang mumpuni gitu kan, atau even kamera pemula ataupun kamera yang profesional seperti punya Bang Awang loh, yang udah harganya udah ratusan juta rupiah itu ya. Mari gitu kan, kita kayak punya gadget gitu, itu yang nggak seberapa gitu gawainya. Nah, teknik foto itu harusnya yang seperti apa sih, Bang? Nggak usah yang berat-berat, yang ini aja buat sharing ke sobat literasi di rumah. Iya, kalau kita pakai gadget, khususnya gadget handphone, ya kan, dasar fotografi itu sebenarnya cuman dari cahaya dan komposisi, sebenarnya itu aja. Ya kan,
karena kita memakai handphone yang udah punya teknologi untuk adjustment cahaya. Oh gitu. Ya kan? Ya otomatis cahaya itu sudah tidak menjadi terlalu hal yang signifikan. Kalau kita pakai kamera profesional, kita harus tahu arah datangnya cahaya dari mana, dari kiri side light atau dari atas top light atau dari bawah atau dari belakang gitu kan. Kita harus tahu seperti itu. Nah, kalau pakai handphone dia kan otomatis adjustment tuh. Jadi dia bisa paling yang sekarang masih trouble paling kalau membelakangi cahaya dia akan timbul backlight ataupun fotonya jadi siluet misalnya seperti itu ya kan. Nah itu diantisipasi. Nah sebenarnya itu yang pertama adalah masalah cahaya, arah datangnya cahaya itu Arah lewat datangnya mana cahaya, ya ya, kan. Mau kelihatan kurus ya cahaya itu harus dari top light. Kenapa top light? Karena di sini akan membentuk shadow akan gelap di sini. Oh oke, Ya kan baik. itu di luar dari make up ya. Kenapa perempuan harus di make up? Di sini harus di shading ya karena harus dibentuk rahangnya supaya kelihatan tirus. Tapi kalau berbicara di fotografi tata cahaya itu harus dari atas. Kenapa? Karena supaya kelihatan tirus karena di sini ntar akan timbul shadow. Untuk membantu make up gitu kan, timbul shadow gitu kan. Atau Jadi, kalau mau mengeluarkan kameranya dari atas kepala begini. cahayanya Bu. Oh, iya, Cahayanya bukan dari atas kepala. Kalau kamera dari atas kepala itu yang terjadi akan berbeda. Kenapa? Kalau dari atas Iya baik. high angle orang itu akan kelihatan cebol. Cebol. Atau eye level itu orang akan kelihatan cebol. Jadi akan kelihatan kerdil. Mau kelihatan berwibawa, mau kelihatan gagah, angle-nya harus dari bawah. Harus agak turun dikit. Harus agak turun gitu lagi. ya. Nah, itu untuk yang menggunakan handphone kan biasanya dia langsung langsung begini aja. Nah, ini kan eye level nih, dia akan kelihatan kerdil, bogel, cebol. Iya, bogel sama cebolnya nggak usah ngeliatin ke sini dong. Iya. Maksudnya Nggak enak orang banget. secara psikis, Iya. ya kan? Kok Kita gua gini menurunkan sih, derajat. Kalau kita agak dari bawah, dia akan kelihatan gagah, perempuan akan kelihatan tinggi, dan kelihatan kakinya akan kelihatan jenjang, misalnya. Baik. Seperti itu, tata cahaya juga seperti itu dengan posisi 45 derajat, misalnya itu karakter shadow-nya akan terlihat gitu. Itu dari cahaya. Yang tadi tuh cahaya yang dari atas itu, berarti kita harus ngeliatin cahaya kalau mau foto pakai kamera ini nih. Kita harus ngeliatin cahayanya benar-benar yang tepat di atas. Iya, cuman kan kita bicaranya gadget nih. Yang tadi saya bilang gadget dia sudah adjustment sendiri, mengatur sendiri pencahayaan, jadi tidak perlu kayak gitu. Ini. Nah, tinggal masalah komposisi. Komposisi itu ada sepertiga bidang namanya. Rule of third. Itu payungnya di situ. Rule of third itu ada 1/3, ada 2/3. Ada 1/3 sama 2/3. Ada 2/3. Nah, itu apa? Itu adalah tempat kita menaruh atau meletakkan objek. I see. Ya kan, kalau pelukis memulai pekerjaannya dari satu bidang yang kosong, kanvas putih, tembok putih, hitam, mau apapun warnanya, tapi kosong. Tapi kalau fotografer, objeknya udah kompleks. Tinggal bagaimana ada objek yang kita buatkan point of interest. Gimana kita menempatkan objek sehingga fotonya akan semakin indah dilihat gitu kan. Mau taruh di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, itu dia tadi sepertiga bidang. Iya, makanya gue lagi coba-coba nih di HP nih. Kalau di HP kan yang kayak gini, misalnya nih mau fotoin itu misalnya kamera yang di depan ini, berarti komposisinya kita harus komposisinya harus sepertiga bidang. Nah, ini di sini sepertiga, ini 2/3. Oh gitu, jadi harus ada bidang yang lebih luas. Gitu. Sebenarnya banyak bicara komposisi itu banyak banget. Ada dead center, ada diagonal, gitu. Kemudian ada juxtaposition. Itu banyak. Ada framing banyak. Tapi intinya ada di sepertiga bidang itu, rule of third. Ada dead center juga, center kayak misalnya ini frame gini ya. Saya menempatkan Dila posisinya di tengah. Nah, coba Bang, gimana tuh? Nah, itu dead center. Gimana? Nah, jadi tuh yang dead center tuh yang gimana? Dead center ini kan di tengah. Nah, kalau cuman kan ini posisi mic-nya di sini nggak enak, jadi harus sepertiga bidang. Nah, ini ada foreground dan background. Ini sebagai foreground, ya kan? Oke. Tapi Dila sebagai point of interest-nya ada di Dila, gitu bisa.
Itu bicara masalah foreground dan background. Oke, Gitu. foreground dan Jadi banyak dapat ilmu sebenarnya banyak kalau kita bicara masalah komposisi, Iya, karena yang dibayar sama klien, yang dibayar sama calon pemakai jasa kita adalah komposisi, karena komposisi itu menyangkut taste, menyangkut rasa si fotografernya sendiri, dan penilaian fotografi itu tidak ada jelek atau bagus. Penilaian fotografi itu subjektif, jadi adanya suka atau tidak suka. Iya. Gitu. Jadi yang jelek, tapi urusannya hanya suka atau tidak. Iya. Ini jelek. Ya moto gue terserah gue dong, kan begitu. Iya, nih walaupun Kan misalnya subjektif. subjektif Penilaian banget. terhadap satu hasil karya kan terhadap fotografi itu di depannya ada kata-kata seni. Seni itu adalah upaya untuk membuat atau menyenangkan hati. Hatinya siapa? Ya hati kita sendiri sebagai fotografer, ya hati orang yang membayar kita. Iya. Itu. Kita dibayar, ya hatinya dia yang harus kita senangkan. Kan Ya begitu. baru mau gue tanya. Benar. Jadi harus hatinya klien ya. Betul. Kalau kita buat portofolio sendiri, orang mau ngomong jelek, ya gue suka mau ngomong apa, kan begitu. Iya, suka-suka saya dong. Ya. Iya, walaupun ini juga hanya barusan di foto, misalnya mata gue yang ketutupan gitu. Ini aja gue suka loh, gitu. Maksudnya yang nggak siap-siap gitu gue lebih seneng daripada Candid, yang snapshot. Iya, Ya. daripada yang siap mau mata gue ketutupan atau apapun itu kayak sesuatu Lebih yang natural. Iya. sesuatu yang natural dan kayak ya udah gitu gitu, lebih enak gitu. Ya itu selera, balik lagi ke selera. Selera, betul. Makanya penilaian fotografi tidak ada jelek atau bagus, tapi suka atau tidak. Baik itu suka sama orangnya ataupun suka dengan hasil kerjanya. Kan Iya, benar. Oke, Bang. Dila mau minta sebelum kita close nih, podcast kita hari ini nggak kerasa ya, Bang, udah. Saya pikir udah 2 hari di sini ya. Saya sudah keringat dingin. Emang biasa orang kalau di sini keringat dingin tuh. Kursi panas. Kan lagi, ya Allah. Nah, Bang. Ya. Sebelum Dila closing ini, boleh nggak sih kayak kasih singkat aja sih sebenarnya. Selama perjalanan karir Abang itu di fotografi atau di videografi, ada nggak hal yang paling berkesan atau yang paling unik yang ditemuin? Gak bisa sebentar nih ceritanya. Yang paling unik apa gitu? Yang paling berkesan Ini bukan hasil foto ya, tapi pekerjaan. Ya, pekerjaan. Ya. Sampai sekarang itu sampai hari ini saya masih ingat peristiwa itu. Apa itu? Jeng gitu. Medio 2004 2005 kalau nggak salah. Itu Paramita Rusady menikah. Oke. Paramita Rusady menikah. Saya sebagai jurnalis waktu itu, fotografer. Semua fotografer dan media semua peliput ya pada saat itu. Waktu itu kan kita masih media cetak media cetak dan infotainment waktu itu. Itu ada di depan pagar, ramai banyak banget. Nah di situ saya berpikir gimana caranya supaya bisa masuk. Ya. Saya pakai sedan mewah, saya duduk di belakang. Oh baik, ya. Masuk sedan mewah, saya duduk di belakang, pagar tuh ketutup kan. Terus kemudian security guard semuanya, penjaga-penjaga dari GN Garuda Nusantara kalau nggak salah, tuh security satpam semuanya. Ada yang nyamperin ke saya, ke sopir, ditanya, dari mana mas? Iya. Supirnya deg-degan juga kan, tuh supir saya deg-degan juga, nengok ke belakang. Dari mana pak? Gitu kan. Temennya Nenat, saya bilang. Cie, so akrab. Iya, suaminya Paramita waktu itu ya kan, Nenat Bego kan waktu itu bule, ya kan, orang asing. Itu hanya emang pada saat itu saya spontan, karena saya pikir dia orang asing, orang bule, nggak punya, bukan nggak punya keluarga sih, pasti temennya dikit, ya kan, relasinya pasti sedikit lah ya. Relasi yang undangannya paling sedikit gitu kan. Akhirnya saya dikasih suruh masuk, oke. Ketika saya sampai suruh masuk, udah mobil ngedrop saya karena emang lumayan parkirannya agak jauh, masuk ke dalam, saya di drop, saya duduk sendirian tuh, saya duduk sendirian, terus ada yang nyamperin saya, silakan pak masuk di dalam aja katanya gitu kan. Oh iya kang, saya di sini aja mau ngerokok, saya bilang gitu kan, mau ngerokok gitu kan. Pas saya nengok ke kanan, suaminya Uli Sigar.
Oke. Iya. Suaminya, waduh, suaminya uli sigar gitu, waduh, ini bahaya nih kalau tahu nih ya kan. Karena wartawan memang nggak boleh masuk di depan pagar semuanya kan, acara kan belum mulai soalnya kan. Gitu kita selalu seperti itu. Nah, saya dapat mandat dari kantor waktu itu kan, jadi memang saya harus dapat momen di situ. Jadi saya tidak bawa kamera besar, kamera SLR nggak bawa, saya hanya bawa kamera pocket kecil waktu itu. Saya kantongin. Nah, ketika akadnya mau mulai, saya harus masuk buat nyari momen. Mau buat mendapatkan momen, saya masuk ke dalam akhirnya. Di dalam semuanya ibu-ibu, bajunya warna-warni. Gue pakai baju hitam-hitam. Ketahuan banget ya udah laki sendiri, baju hitam-hitam ya kan. Semuanya pada nengok tuh ke saya itu kan, bodo amat muka tembok padahal mah deg-degan, keringet dingin gitu kan. Sialan. Udah lah masuk duduk gitu kan. Nah, ada pengumuman gitu kan ketika akad nikah, kalau nggak salah saya ingat ada ketika akad nikah nggak boleh ada foto. Karena itu acara sakral gitu kan. Karena saya sebagai naluri saya sebagai wartawan pada saat itu ya biar bagaimanapun jangan pantang pulang sebelum dapat gambar kan gitu, pantang pulang gitu kan. Akhirnya saya siapin itu kamera kecil saya, begitu ijab kabul, saya foto. Saya lupa matiin flash, nyala flashnya, jebret, aduh semuanya nengok. Semua nengok, bangsat. Error lagi di kamera. Matiin flash gitu kan, udah foto lagi aja, udah bodo amat muka tembok, udah gitu kan. Akhirnya saya langsung duduk di belakang, udah duduk, acara masih prosesi masih berjalan. Gak lama kemudian semua wartawan teman-teman wartawan diberikan akses masuk gitu kan. Takutnya saya ketahuan dong. Nah, saya melipir deh tuh, bangun pelan-pelan lewat pintu belakang dong, ada aja yang manggil, Wan, siapa lagi lu? Ngapain lu? Gue undangan, sambil nelpon supir, jemput gue. Gue undangan, tapi ngomongnya sambil jalan, cabut. Udah masuk, cabut. Nah, besoknya kita tayang, media kompetitor itu wartawannya, fotografernya diomelin sama bosnya karena saya dapat foto eksklusif, dia tidak dapat. Nah begitulah salah satu kenikmatan menjadi seorang wartawan adalah ketika kita mendapatkan berita atau foto yang eksklusif, yang lainnya nggak dapat. Itu sampai hari ini saya masih ingat karena waktu itu adalah itu pengalaman paling berkesan ya. Selain berkesan karena itu pengalaman pertama saya jadi wartawan foto. Saya baru 1 atau 2 minggu kerja jadi wartawan. Jadi ditugaskan sama redaktur, Wang lo berangkat, ngerjain nih. Ya udah deh, siap, anak baru ya kan. Berangkatlah kita. Gimana caranya ya? Gue pakai jas deh, coba nggak pakai baju rapi lah ya kan, pantopel. Gitu. Itu ya. Oke, itu adalah pengalaman paling berkesan. Itu berkesan sih Bang karena bisa diantar pakai mobil mewah, kemudian masuk sebagai undangan dan yang paling unik adalah flashnya nggak mati. Luar biasa. Fotonya eksklusif dong. Iya, keren, hebat. Oke, Bang. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Mau kasih tips dong dan buat teman-teman sobat literasi buat gimana sih biar bisa punya ciri khas deh. Foto itu harus punya ciri khas tuh harusnya seperti apa nih teman-teman di rumah? Apalagi khusus generasi aku sama generasi Z. Kalau generasi abang kan gak usah disebutin kan lampau banget ya. Enggak, bercanda. Zaman dendles ya. Enggak ya silakan abang. Iya. Masih zaman tanam paksa. Kalau tips sih sebenarnya teman-teman pasti sudah punya tips masing-masing. Kalau bagaimana fotografi punya ciri khas, dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Karena memang fotografi itu adalah keluar dari pribadi kita masing-masing. Itu akan kita punya ciri khasnya itu sendiri. Paling banyak latihan. Banyak latihan itu pasti. Intinya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa saya tertarik sama fotografi? Karena saya selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru.
Saya nggak pernah ketika kita bekerja, fotografer, kita akan menemukan masalah di situ. Ya. Nah, itu adalah pelajaran, Ya. pelajaran lagi. Apalagi sekarang teknologi itu kan cepet banget Yap. gitu kan ya. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti teknologi Ya, itu ya. gitu kan. Tambahlah wacana gitu kan. Karena yang tadi intinya fotografi adalah komunikasi. Yes. Bagaimana klien kita suka dengan kita adalah bagi teknik kita untuk berkomunikasi. Itunya sih seperti itu aja. Bagaimana kita mendapatkan simpati dari klien. Ya. Bagaimana kita mendapatkan itu ya dengan kita mengetahui misalnya latar belakangnya dia apa, hobinya apa, ngobrolnya nyambung. Kita observe dulu Nah, klien. kita pacaran sama orang kan kenapa kita suka? Iya. Karena Kita ngobrolnya tahu. nyambung. Iya, nyambung. Ya, kalau nggak nyambung, lo nanya kemana, dia yang jawab kemana. Begitu. Iya. Itu aja sih. Iya. Komunikasi. Iya. is Oke. one of the best part in photography. Asik, siap. Terima kasih Bang Awang, hari ini seru banget. Bener kan kata saya, pasti kita seru. Pengen lebih lama, tapi waktu yang ini Dibikin part aja nanti. Kita kembali ke Manado kita. Oh iya, nanti ada part 2-nya. Luar biasa. Sobat literasi banyak dapat ilmu nanti ya, pengetahuan. Terima kasih sekali lagi Abang. Sukses selalu dengan karirnya, dengan keunikannya. Gue nggak tahu, gue mau nanya apakah dari dulu emang rambutnya udah putih begini sampai sekarang apa enggak? Oh, Masya Allah, baik. Enggak nyalon. Enggak nyalon, baik. Sukses selalu buat Sobat Literasi. Semoga podcast kita kali ini terus memberikan inspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye!